Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dian Firma Agustina SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1, yaitu penerapan pembelajaran di kelas menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Berikut ini merupakan pemaparan aksi nyata modul 1.1 dengan tema Aksi Nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan metode presentasi tanya jawab untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan kreatif. Latar belakang aksi nyata yang saya lakukan, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki pemikiran-pemikiran kritis. Adapun filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain mengenai pendidikan yang menuntun kodrat anak. Kemudian, pendidikan juga harus disesuaikan dengan kodrat anak, yaitu bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita gambar apa saja, melainkan kertas dengan tulisan samar yang harus kita perbaiki lakunya. Kemudian, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya yaitu tentang budi pekerti. Deskripsi aksi nyata. Adanya pandemi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 2020 mengubah metode pembelajaran dan cara belajar murid. Saat ini pembelajaran sudah berjalan normal 100%. Namun ketika diperhatikan, kemandirian siswa berkurang akibat pembelajaran daring yang selalu dibantu orang tuanya. Dalam kegiatan tatap muka pun, beberapa siswa masih cenderung pasif karena kebiasaan di rumah yang bergantung pada sumber belajar yang mudah diakses, yaitu internet. Oleh karena itu, sebagai calon guru penggerak, saya melaksanakan aksi nyata dengan memilih 2 nilai profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan kreatif. Karena dalam sikap mandiri dan kreatif sudah mencangkup keterampilan abad 21 yang harus dikembangkan, yaitu 4C. Kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan critical thinking atau berpikir kritis. Adapun tujuan melakukan aksi nyata Merdeka Belajar ini yaitu yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga atau yang paling utama adalah meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa dalam belajar. Sebagai persiapan melaksanakan aksi nyata, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga mempersiapkan perangkat pembelajaran. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tema 4, subtema 3. Nanti teman kalian akan mempresentasikan pembelajaran 1. Oke? Jadi nanti ketika teman kalian mempresentasikan, mohon diperhatikan. Kemudian ketika teman kalian sudah selesai mempresentasikan, kalian boleh bertanya. Nanti yang mau bertanya silahkan mengajukan jari. Oke? Paham ya? Disimak ya? Oke. Silahkan untuk kelompok 1 memperkenalkan diri dulu dan membacakan materi apa yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tema
4 subtema 3 materi BI pembelajaran 1. Menemukan informasi pada teks eksplanasi. Menemukan informasi pada teks eksplanasi bisa dilakukan dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa mengenai fenomena alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh fenomena alam yaitu seperti banjir, tsunami, dan gempa bumi, sehingga kita dapat mengetahui informasi pada saat kejadian itu terjadi. Pada sebuah eksplanasi untuk menemukan informasi penting yang harus dilakukan adalah membaca dengan seksama. Setelah membaca dengan seksama, kita harus mampu memahami satu sama. Bagaimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Saya dulu. Oke, ada. Silakan. Apa pentingnya rumus 5W plus 1H? Oke, apa pentingnya rumus 5W plus 1H? Silakan, siapa yang mau menjawab boleh berdiri. Silakan. Pentingnya rumus 5W plus 1H yaitu agar dapat menemukan informasi secara lengkap tentang waktu, tempat, dan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Oke, jadi jawaban dari kelompok 1, apa pentingnya rumus 5W1H itu katanya supaya bisa menemukan informasi pada teks eksplanasi. Contohnya menemukan tempat kejadiannya, menemukan informasi tentang tempat kejadiannya di mana, kapan kejadiannya terjadi, bagaimana peristiwanya, mengapa peristiwa itu terjadi. Bagaimana aja, sudah jelas? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Baik, presentasinya akan dilanjutkan oleh kelompok 5 yang akan mempresentasikan pembelajaran 5. Silakan kelompok 5 diperkenalkan dulu anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, India, Tiara, dan Raffi akan mempresentasikan tentang tema 4, tema 3, pembelajaran 5, materi SBDP tentang poster dan IPS tentang kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN. Yang pertama, poster. Poster adalah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas berukuran besar yang ditempelkan pada tempat datar dan strategis agar dilihat banyak orang. Pertama, poster berdasarkan isinya. Yang ke-1, poster niaga. Berisi suatu produk ditawarkan kepada masyarakat dan digunakan para produsen. Contohnya seperti ini gambar poster niaga. Di sini mempromosikan tentang minuman yogurt yang baik untuk kesehatan kita. Yang kedua, poster kegiatan. Poster ini digunakan untuk memberikan informasi suatu acara atau event. Poster ini bertujuan agar ada banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut. Seperti ini contoh poster kegiatan. Di sini terpampang ada nama acara, yaitu Sumpah Pemuda, dan alamat tempat serta waktu acara. Yang ketiga, poster pendidikan. Poster pendidikan berisi hal-hal bertema pendidikan, sosialisasi sebuah program, ajakan untuk giat dalam belajar. Contohnya seperti ini, poster pendidikan. Di sini ada gambar buku. Kita harus membaca buku agar menambah sumber ilmu dan sumber pengetahuan. Yang keempat, poster layanan masyarakat. Berisi sosialisasi program baru yang dibuat pemerintah kepada masyarakat. Seperti ini contoh poster layanan masyarakat. Kita harus waspada terhadap corona dengan memakai masker agar terhindar dari virus corona dan terjaga kesehatan kita. Dari kami, apakah ada pertanyaan? Oke, Pak Sari, silakan. Apa manfaat poster? Oke, apa manfaat poster? Silakan dijawab. Memberikan informasi kepada masyarakat umum atau masyarakat.
memberikan informasi kepada khalayak umum atau masyarakat. Ya, betul. Bagaimana Sari? Oke, sudah. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya anak-anak? Oke, kira-kira tadi penjelasan dari kelompok 5 sudah sangat jelas tentang poster dan kerjasama ASEAN. Dan tadi posternya juga diberi contoh-contoh gambar. Kalian tadi sudah menyaksikan gambarnya? Sudah sangat jelas ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya silahkan diakhiri presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari aksi nyata yang saya lakukan adalah menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu sikap mandiri dan kreatif. Kemudian, meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar, dan dalam aksi nyata yang saya lakukan, guru harus selalu inovatif. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, tentu tidak lepas dari tantangan atau hambatan yang dialami. Adapun tantangan yang saya alami antara lain, 1. Para siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga guru harus selalu menuntun siswa. Yang kedua, ada beberapa siswa yang masih pasif dalam kegiatan tanya jawab. Dalam menghadapi tantangan atau hambatan tersebut, saya berupaya mencari beberapa solusi, yaitu yang pertama, berupaya selalu memberi semangat kepada siswa yang kesulitan. Yang kedua, menjadi fasilitator bagi siswa. Yang ketiga, membantu kelompok siswa yang dirasa mengalami kesulitan dalam persiapan diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, memberikan reward kepada setiap kelompok agar mereka lebih bersemangat. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Sultan Effendi. Saya adalah salah satu guru di SDN Ngancar 2 di Kecamatan Ngancar. Saya ingin memberikan testimoni terkait dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Budian. Saya sangat mengapresiasi aksi nyata tersebut karena metode diskusi dan tanya jawab ini dapat mengembangkan eksplorasi kemampuan siswa secara mandiri. Harapan saya, semoga aksi nyata ini dapat dilaksanakan dan dapat menginspirasi teman-teman guru yang lain. Dan semoga sukses selalu untuk Budian. Sekian testimoni yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.